selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami. Kali ini kita bersama teman-teman kita. Hai, sapa-sapa dulu dong. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Awalia Ramadhani. Saya di sini sebagai host. Dan kita mau tanya-tanya nih dulu, kita perkenalan diri untuk teman-teman kita. Yang pertama, dipersilahkan. Halo, perkenalkan nama saya Ainin Jariah. Halo, perkenalkan nama saya Intan Apriya Devi. Nah, itu tadi teman-teman kita yang akan mengisi podcast kita pada pagi hari ini. Nah, di tema podcast kita pada pagi hari ini yaitu adalah tentang kepautan. Nah, mungkin dari teman-teman kita bisa menjawab tuh dari pertanyaan teman-teman semua yang ingin bertanya tentang kepautan itu apa aja. Nah, baiklah, mungkin untuk pertanyaan pertama nih untuk teman-teman, gimana sih cara efektif teman-teman tuh mengatasi anak-anak yang mungkin sedang mengalami tantrum? Kalau menurut saya ya, cara yang paling efektif tuh yang pertama tuh bisa berikan ruang dulu untuk anak, agar anak tuh merasa tenang dulu, bagaimana dia meluapkan emosinya, dan selanjutnya baru kita bisa memeluk anak. Bisa kita dengan melus-elus kepalanya atau badannya biar anak merasa tenang, seperti itu. Nah, baiklah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu lingkungan belajar yang menurut teman-teman nih yang ideal untuk anak usia dini mungkin seperti apa? Kalau menurut saya, permainan yang ideal untuk anak usia dini itu contohnya seperti kelas yang aman. Seperti mejanya itu tidak terbuat dari kayu, lalu ujung dari meja itu tidak runcing. Soalnya kalau runcing nanti takutnya kena kepala anak, lalu bermain sambil belajar. Contohnya seperti misalkan hari ini kita menghitung, lalu beri anak mainan misalkan kayak balok, suruh anak itu menghitung berapa jumlah balok ini, lalu biarkan anak mengeksplor. Contohnya seperti kita hari ini temanya bermain tentang kayak kupu-kupu, lalu biarkan saja anak melihat dulu gambar kupu-kupu, jangan kita jelaskan, lalu biarkan anak tuh berpikir seperti apa sih kupu-kupu itu, warnanya seperti apa, memiliki apa, kayak gitu. Itu saja yang saya ketahui. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan yang ketiga nih. Jenis metode dan strategi pembelajaran seperti apa sih yang menurut teman-teman tuh cocok untuk anak usia dini? Menurut saya, untuk metode pembelajaran ini yang bagus untuk anak itu bisa dengan cara belajar dengan bercerita, dimana anak itu bisa menceritakan kegiatan atau kegiatan yang sudah ia lakukan. Nah, disitu bisa melatih motorik, melatih kognitif anak. Nah, selanjutnya itu bisa belajar melalui bermain. Nah, disitu juga bermain ini bisa mengembangkan perkembangan kognitif anak. Contohnya itu bermain puzzle. Nah, disitu juga anak berpikir gimana dia menyelesaikan masalah di dalam permainan itu. Selanjutnya itu bisa bermain dengan lagu. Nah, lagu ini sangat cocok untuk anak karena setiap anak pasti lebih suka dengan nyanyian karena dia juga lebih enak diingat untuk anak dan lebih menarik untuk anak. Sudah itu. Kalau yang keempat, menurut saya belajar sambil menggambar. Misalkan kayak kita terserah aja sih nyuruh anak untuk menggambar apa yang ada di pikiran dia. Jangan berikan batasan anak untuk berpikir. Jangan kayak misalkan kita malah menyuruh anak itu untuk mewarnai gambar yang sudah bergambar. Itu menurut saya sangat tidak efektif ya untuk anak usia dini, karena membuat anak itu terpenjara dalam pembelajaran. Lalu belajar lewat tanya jawab,
biarkan anak itu menjawab sesuai apa yang dia pikirkan, tapi itu benar. Kalau salah ya kita benarkan. Lalu belajar dengan kerja kelompok. Belajar lewat kerja kelompok itu kita bisa melihat anak sampai mana sih dia itu bisa bekerja sama dengan temannya dengan baik, tidak berebutan, tidak kelahi, belajar tahu aturan dalam belajar itu. Lalu belajar lewat karya wisata, misalkan kayak kita mengajak anak untuk pergi ke museum. Nah, di museum tuh kan banyak nih benda-benda sejarah, kayak misalkan kalau di Banjar kan ada rumah Banjar. Kita suruh aja anak mengamati, lalu kita suruh anak, oh di situ ada apa ya anak-anak, ada bagian-bagiannya ada apa, misalkan seperti ada atapnya, bentuk atapnya seperti apa sih kalau rumah adat Banjar itu. Nah, kalau menurut kami seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, ada cara khusus nggak sih dari teman-teman untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak usia dini? Kalau menurut saya caranya itu mengajak anak itu untuk aktif dalam pembelajaran. Jangan biarkan anak itu diam saja. Kita tuh bagaimana caranya kita untuk membuat suasana pembelajaran itu menyenangkan untuk anak, membuat anak tuh antusias untuk bertanya, lalu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini berkaitan saja sih menurut saya dengan nomor 1 itu kayak bagaimana sih itu cara membuat situasi belajar itu yang menyenangkan. Jangan belajar sambil bermain handphone. Nah, itu juga menurut saya sangat efektif. Kalau anak belajar sambil main handphone, itu tuh bisa membuat konsentrasi anak tuh terbagi antara handphone dengan belajar. Lalu menemani anak belajar, itu sangat penting. Takutnya nanti kalau saat anak belajar tidak kita temani, itu tuh ada kayak bahaya. Misalkan tadi seperti misalkan kayak kita ada pembelajaran menggunakan gunting. Nah, takutnya anak terluka gitu, atau anak ada yang tidak memahami pembelajaran itu. Memberikan pujian. Nah, memberikan pujian itu sangat penting sekali untuk anak usia dini. Karena dengan kita memberikan pujian kepada anak usia dini, itu tuh membuat dia tuh happy, lalu membuat dia itu senang dengan pembelajaran yang kita bawakan. Misalkan kayak, oh anak bisa nih menggambar kupu-kupu, baik kita berikan pujian, wah bagus sekali ya kupu-kupu yang kamu gambar. Seperti pasti kan anak tuh senang, sama seperti kita kalau kita dipuji orang. Misalkan kayak kalau kita orang dewasa dipuji, oh make up kita bagus, pasti kita senang. Seperti itu juga anak usia dini. Di pertanyaan terakhir nih, menurut teman-teman, mengapa sih strategi pembelajaran tuh sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran di PAUD? Menurut saya, strategi pembelajaran ini sangat dibutuhkan agar proses pembelajaran ini tuh sesuai dengan apa yang kita inginkan atau berjalan dengan baik. Bagaimana dengan rencana awal untuk agar anak bisanya tuh anak PAUD itu biar masuk ke SD. Nah, itu supaya dia tuh sudah semaksimal mungkin dia sudah bisa diterima di SD. Mungkin itu saja sih yang bisa kita jawab untuk podcast hari ini. Nah, tadi pertanyaan teman-teman sudah dijawab oleh teman-teman kita berdua. Sebelumnya saya terima kasih untuk teman-teman berdua sudah mau hadir di podcast kami pada pagi hari ini. Dan untuk teman-teman yang menonton video podcast kami pada pagi hari ini, semoga apa yang sudah disampaikan kepada teman-teman kami berdua bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.